Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Kembali lagi bersama saya, Okta. Untuk teman-teman yang baru bergabung pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan semangat belajar ya. Karena di channel ini kita akan belajar dan berbagi cerita bersama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Oktavia Putri Utami. Kalian bisa panggil saya Okta dengan NIM 202033013 dari PGSD 4A Universitas Muria Kudus. Video ini merupakan video vlog keempat saya untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Pak Moh Syafruddin Kuryanto. Pada video vlog pertama, kita sudah membahas tentang konsep dasar sumber dan media pembelajaran. Video vlog kedua, kita mengulas tujuan, fungsi, peranan sumber dan media pembelajaran. Video vlog ketiga, kita sudah mereview materi tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Dan pada vlog keempat ini, kita akan mereview materi minggu lalu tentang karakteristik media, kekurangan, dan kelebihannya. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita mereview bersama-sama. Di dalam video vlog ini terdapat beberapa bab yang akan kita bahas. Yang pertama yakni mengenai kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Pengertian media. Media merupakan bentuk jamak dari medium, yang artinya perantara atau pengantar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik, sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan peristiwa atau objek tertentu. 3. Kesempatan belajar yang lebih merata. 4. Pengajaran lebih mengajarkan kepada ilmu. Lalu selanjutnya, nilai media pembelajaran terdiri atas yang pertama, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. 3. Media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. 5. Media dapat menanamkan proses dasar yang benar, nyata, dan tepat. 6. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan lebih baik. 7. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Lalu yang ke-8 itu media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. 9. Media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Poin keempat tentang media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran ini yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran yang lebih produktif. Yang kedua, bahan pengajarannya itu akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik. Yang ketiga, pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata
komunikasi verbal atau penutupan kata-kata oleh guru, melainkan mengajak siswa secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Lalu yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar. Sebab tidak hanya mendengar luaran guru, tetapi juga aktivitas yang lain, seperti mengamati, melakukan kegiatan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contohnya seperti radio, kaset, dan piring hitam. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contohnya seperti film strip atau film rangkai, slides atau film bingkai, foto, gambar, dan lukisan. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual ini adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Di dalam audiovisual ini terdapat audiovisual diam dan audiovisual gerak. Audiovisual diam itu seperti film bingkai suara, film rangkai suara. Sedangkan audiovisual gerak yakni media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Contohnya seperti media elektronik, media non-elektronik, daya jangkau serentak, daya jangkau terbatas, dimanfaatkan secara individual. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenis. Yang pertama berdasarkan teknik pemakaian berdasarkan daya jangkauannya. Media yang hanya memiliki urusan panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu arah. Contohnya seperti gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster. Nah, media merupakan dalam bentuk model itu seperti model padat atau solid model, model penampang, model susun, model kerja, dan diorama. Media yang direaksikan itu seperti slide, film strip, terus ada transparans, contohnya kebun, pasir, industri, dan sekolah. Jenis media pembelajaran terdiri dari beberapa dimensi, yakni 2 dimensi, 3 dimensi, dan media proyeksi. Lingkungan sebagai media software yang dapat digunakan untuk presentasi yaitu yang pertama bersifat multimedia. Program ini di dalamnya memuat unsur-unsur yang lengkap meliputi teks, animasi, gambar, audio, video, atau film, baik sebagian dan atau gabungan dari semua unsur tersebut. Yang kedua, bersifat hyperlink. Icon-icon dalam komputer atau berbagai jenis data dapat dikoneksikan dengan icon atau data yang lain, baik dalam satu file maupun antar file. Adanya fasilitas hyperlink ini memungkinkan untuk membuat presentasi yang interaktif. Terdapat 2 jenis hyperlink, yaitu hyperlink text yang menggunakan file teks dengan file teks lain atau jenis yang lain, dan hypermedia. Hypermedia ini seperti file selain jenis teks seperti video, animasi, image yang dapat dihubungkan dengan file sejenis yang lainnya. Yang ketiga ada fun screen. Hasil pengolahan data untuk presentasi dapat ditampilkan dalam ukuran tampilan layar yang besar karena dalam presentasi menghendaki penyajian pesan yang jelas dan mampu memfasilitasi detail objek, maka pesan perlu disajikan dalam ukuran yang besar. Poin selanjutnya yakni mengenai aplikasi komputer dalam proses belajar mengajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh pihak peserta didik. Nilai-nilai itu
tidak datang dengan sendirinya, tetapi terambil dari beberapa sumber. Sumber belajar yang seharusnya banyak sekali terdapat di mana-mana, seperti di sekolah, di pusat kota, dan di pedesaan. Menurut Saripudin dan Winata Purwanta dan Winata Putra dalam bukunya tahun 1996 mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori, yakni yang pertama manusia, 2 buku atau perusahaan, 3 media massa, 4 alam lingkungan, 5 media pendidikan. Nah, media pendidikan ini terdiri dari beberapa poin, yakni tujuan pemilihan, karakteristik media pengajaran, alternatif pilihan. Nah, alternatif pilihan ini menentukan jenis media yang tepat, menetapkan atau memperhitungkan subjek yang tepat, lalu menyajikan media dengan tepat, memantapkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Poin selanjutnya yakni tentang media sebagai sumber belajar. Prinsip-prinsip pemilihan media dan penggunaan media tersebut. Yang pertama, objektivitas. Kedua, program pengajaran. Yang ketiga, sasaran program. 4, situasi dan kondisi. 5, kualitas teknik. 6, keefektifan dan efisiensi penggunaan. Nah, dalam keefektifan dan efisiensi penggunaan ini itu ketetapannya dengan tujuan pembelajaran, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran tersebut. Lalu kemudahan yang diperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakan media, tersedia waktu untuk menggunakannya dan sesuai dengan taraf berpikir siswa. Selanjutnya, yakni tentang faktor-faktor pemilihan media pembelajaran. Dalam karakteristik pemilihan media pembelajaran itu, diantaranya pemanfaatan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih optimal. Ada 6 langkah yang bisa ditempuh oleh seorang guru pada waktu ia mengajar dan mempergunakan media tersebut. Yakni yang pertama itu merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru pada fase ini, guru memilih dan menetapkan media mana sih yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Lalu yang ketiga, persiapan kelas. Pada fase ini, siswa atau kelas harus mempunyai persiapan sebelum mereka menerima pembelajaran dengan menggunakan media yang akan digunakan oleh guru tersebut. Lalu yang keempat, langkah penyajian pembelajaran. Dalam pemanfaatan media, penyajian bahan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran itu sangatlah penting. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini, siswa belajar memanfaatkan media pembelajaran. Yang keenam, evaluasi. Dalam langkah evaluasi pembelajaran ini, kegiatan pembelajaran dievaluasi. Sampai sejauh mana sih tujuan pembelajaran itu tercapai, yang sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu yang dapat menunjang keberhasilan proses belajar siswa.